Iya bang, gue tahu lu jagoan. Assalamualaikum bosku semuanya. Terima kasih selalu hadir di channel Satria Batang Hitam ini. Mimin selalu bersemangat mendoakan orang-orang yang nonton video ini selalu diberikan rizki yang sangat besar, amin. Kali ini Mimin akan mengisahkan Nabi Syits, anak Nabi Adam yang diamanahkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW dan menikah dengan bidadari bernama Naslah. Nabi Syits adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syits dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syits hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syits sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah, lembaran, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapa sebenarnya sosok Nabi Syits dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Mengenal sosok Nabi Syits dan sejarahnya. Nabi Syits adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi berikut yang artinya, seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku Allah SWT tidak akan menciptakan alam semesta. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman, yang kelak menjadi junjungan pimpinan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginyalah senantiasa kulimpahkan solawat dan salam sejahtera dariku. Mengutip kitab Hujatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka, Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syits. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syits, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Syits tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya.
hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan dari surga kepadanya. Bidadari itu dikirimkan Allah SWT setelah waktu Asyar pada hari Kamis. Allah memerintahkan Nabi Adam AS untuk menikahkan Nabi Syits dengan bidadari tersebut yang bernama Naslah. Dari sejarah inilah seorang nabi menikah dengan bidadari di bumi dan memiliki keturunan. Syits pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umrah di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Syits menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Syits meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Qubais.